selalu memotivasi saya. Ayo mas, pokoknya ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siput. Eh, Nama usaha saya adalah Roti Bakar Sahabat yang bertepatan di pertigaan Kedung Rejo di sebelah barat Tugu. Bidang usaha saya adalah saya berjualan roti bakar khas Bandung. Berdiri sekitar 8 bulan yang lalu. Untuk perjalanan awal saya dimulai 7 bulan yang lalu ya, ketika saya ditawari teman saya yang punya warung kopi ini. Saya ditawari, Mas ada tempat kosong di depan warung kopi saya, piye gak sampean nggoni. Terus saya berpikir beberapa saat, terus saya, iya mas, siap, tak gonane. Motivasi saya, ini mumpung masih muda mas, jadi mumpung masih muda, resiko tanggungan yang lain masih belum banyak. Misalkan kok ada di jalan kan, cukup saya yang nanggung. Awal-awal saya berjualan ini gini mas ceritanya, nggak sengaja. Dulu di sini tuh sudah pernah ada roti bakar punya teman saya, terus tutup lama. Nah, yang punya warung kopi ini nawari ke saya mas, terus ini. Lah itu saya waktu itu hanya punya uang 1 juta. Saya belum punya apa-apa ceritanya gitu. Uang 1 juta, saya nekat. Ada motivasi dari beberapa teman, pokoknya wani. Dan saya mencoba memberanikan diri dengan uang 1 juta itu. Awal mula itu saya rombong ini saya pinjam. Jadi uang 1 juta itu tak buat belanja keperluan ini. Semua itu sekitaran 1.500.000-an. Itu saya hanya punya uang 1 juta, dan yang 500 saya pinjam teman. Di awal-awal dulu itu saya sempat mundur sekitar 1 bulan mas, mau buka. Mundurnya itu istilahnya wedi ayang-ayangi dewe. Nah gini, masalahnya gini, saya itu punya tabungan itu 1 juta mas yo. Dulu itu saya sempat pernah pengen ngelamar jadi kurir. Nah, kulir ekspedisi. Nah, itu uang 1 juta itu. Uang 1 juta itu pilihannya gini, tak pakai buat SIM, saya ngelamar di ekspedisi. Yang kedua, tak pakai modal usaha, punya usaha sendiri.
Akhirnya saya mikir sampai dalam satu titik itu teman saya, Mas Rofik, saya sangat berterima kasih sekali kepada Mas Rofik yang punya warung kopi ini. Selalu memotivasi saya. Ayo Mas, pokoknya ayo. Akhirnya dalam suatu waktu Mas Rofik itu meyakinkan saya. Wis, ayo, kowe dedek piro, sama dedek piro, ayo wis ndak blonjo, rombong, golek silekan rombong. Dan akhirnya itu malam saya ketemu Mas Robek, diomongi seperti itu, langsung siangnya saya belanja peralatan, seret, alhamdulillah uang cukup, semuanya cukup. Nah, rombong ini saya pinjam teman, Mas ceritanya. Rombong pinjam teman, dan waktu itu alhamdulillah saya berjualan sekitar kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah rombong ini sudah punya milik saya. Alhamdulillah. Kembali di awal-awal merintis Mas. Saya punya uang 1 juta itu pilihannya kan saya buat SIM, saya daftar kurir, atau tak pakai usaha. Lah, kenapa kok saya akhirnya nekat bikin usaha sendiri? Jadi begini, saya itu di samping sore jualan ini, saya pagi juga bekerja di sekolahan. Ya, menjadi security di sekolahan. Pertimbangan saya, kalau saya jadi ngelamar di kurir, satu, belum tentu masuk. Yang kedua, kalaupun masuk harus meninggalkan pekerjaan yang pokok, yang inti. Akhirnya saya putar otak lagi. Nah inilah, jadilah ini. Akhirnya saya punya modal sedikit, tak buat usaha. Alhamdulillah sampai hari ini buat bisa menutupi kebutuhan sehari-hari Mas. Alhamdulillah. Penjualan di awal-awal mungkin ya biasa Mas, orang desa. Naik, terus turun, terus naik lagi, turun lagi. Terus kemarin itu sekitar ya 1 mingguan lah, saya libur 2 minggu Mas. Nah itu yang mungkin ini mulai kelihatannya agak menurun lagi sedikit-sedikit mulai agak naik. Alhamdulillah sampai saya mulai jualan sampai hari ini, alhamdulillah bisa menutupi kebutuhan. Satu, bisa menutupi kebutuhan, alhamdulillah sedikit-sedikit bisa nabung Mas. Kalau pikiran saya begini Mas, yang pertama namanya usaha, nek wong Jawa ngene, mergawe kena ditiru tapi rezeki ra kena ditiru Mas. Tapi tidak sampai itu saja. Untuk mempertahankan ini kita juga harus menambahkan inovasi, memperbaiki introspeksi diri lah. Bagaimana caranya usaha tetap jalan di era pesaing-pesaing dari luar. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah, berinovasi sedikit-sedikit. Insya Allah rezeki sudah ada yang ngatur Mas. Ya, di awal-awal itu hanya ada coklat dan selai-selai. Terus di jalan bulan ke-4 itu saya tambahi rasa Oreo, terus Milo. Itu saya ya sering-sering lihat-lihat di YouTube, cari referensi lain yang kira sejenis. Insya Allah pasti akan ada inovasi lagi di depannya. Terus kemasan juga, packaging itu saya pikirkan sekali Mas. Dulu awal buka itu saya hanya pakai mika. Alhamdulillah sekarang saya pakai box yang alhamdulillah sudah ada labelnya. Alhamdulillah. Mungkin cukup itu ya yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan jangan lupa kalian bisa subscribe di channel Pemuda Berdikari. Salam Pemuda Berdikari, kreatif, inovatif.